Selama berhari-hari, publik berspekulasi liar. Netizen menjadi hakim tanpa palu. Tuduhan miring mengarah pada satu nama, Reza Arab. Mengapa dia ada di sana? Apakah dia terlibat? Namun, hari ini sebuah bukti visual membungkam semua gosip itu. Rekaman CCTV lift apartemen akhirnya bicara. Bukan, Reza Arab tidak datang untuk menyakiti. Rekaman itu memperlihatkan dia datang dengan wajah tegang, tidak sendirian, melainkan membawa serta malaikat penyelamat, seorang dokter medis yang dicarinya dengan panik. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu apartemen Lula Lafah sebelum tim medis tiba? Mengapa polisi menyebut Lula kehabisan napas tanpa ada tanda kekerasan sedikit pun? Dan mengapa kasus ini justru ditutup saat rasa penasaran publik sedang memuncak? Jumat sore, 30 Januari 2026. Suasana di Polres Metro Jakarta Selatan terasa berbeda. Di hadapan awak media yang menyemut, Kasat Reskrim AKBP Iskandar Syah berdiri tegak. Di tangannya, tidak ada borgol untuk tersangka, melainkan sebuah klarifikasi yang mengubah total arah angin kasus kematian selebgram Lula Lafah. Selama 24 jam terakhir, nama Reza Arab terseret dalam pusaran fitnah. Keberadaannya di tempat kejadian perkara atau TKP saat jenazah ditemukan dipelintir menjadi berbagai teori konspirasi gelap. Namun, polisi hari ini membuka kartu ACE mereka, data CCTV lift apartemen. Mari kita putar ulang waktu ke momen krusial itu. Semuanya bermula dari sebuah keheningan yang tidak wajar di unit apartemen Lula. Saksi di lokasi, orang-orang terdekat yang memiliki akses, mulai merasa ada yang salah. Pintu kamar Lula akhirnya berhasil dibuka, dan apa yang mereka temukan di dalam sana cukup untuk membuat siapapun membeku. Lula Lafah, sang bintang yang biasanya penuh energi, terdiam kaku. Kepanikan meledak. Namun, di tengah kekacauan itu, seseorang mengambil inisiatif. Saksi di TKP segera menghubungi sosok yang paling dekat dengan Lula, Reza Arab. Telepon berdering. Reza mengangkatnya. Informasi yang diterima Reza saat itu sangat kritis. Lula tidak sadarkan diri. Disinilah letak plot twist pertama yang mematahkan tuduhan netizen. Reza Arab tidak langsung lari sembarangan ke lokasi. Dia berpikir taktis. Dia tahu, Lula butuh lebih dari sekedar kehadiran pacar. Lula butuh medis. Berdasarkan keterangan resmi AKBP Iskandar Syah, Reza segera menginstruksikan asisten pribadinya yang berinisial C. Perintahnya tegas dan mendesak. Cari bantuan medis profesional. Cari dokter sekarang juga. Kita harus selamatkan dia. Ini adalah perlombaan melawan malaikat maut. Kamera CCTV di lift apartemen merekam detik-detik kedatangan mereka. Rekaman itu tidak berbohong. Di layar monitor, terlihat Reza Arab tidak datang sendirian. Di sampingnya, berdiri tim dokter yang berhasil didatangkan oleh asisten C. Wajah mereka tegang, tidak ada senyum, hanya ada urgensi. Lift bergerak naik, membawa harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, Lula masih bisa diselamatkan. Lantai demi lantai terlewati, pintu lift terbuka, mereka bergegas menyusuri lorong menuju unit apartemen Lula. Namun, takdir berkata lain. Sesampainya di dalam kamar, dokter segera melakukan pemeriksaan vital. Stetoskop ditempelkan, nadi diperiksa, pupil mata disorot senter medis. Reza Arab berdiri di samping, menunggu vonis dengan napas tertahan. Detik-detik itu pasti terasa seperti jam pasir yang membatu. Kemudian, dokter itu menegakkan tubuh, menggeleng pelan. Maaf, saudari Lula sudah tidak ada. Hancur. Segala usaha,
instruksi cepat kepada asisten, dan perjalanan membawa dokter itu ternyata terlambat. Nyawa Lula Lahfah tidak tertolong meskipun bantuan medis sudah tiba di lokasi. Polisi menegaskan fakta ini berulang kali. Reza Arab hadir bersama tim dokter untuk memastikan kondisi Lula. Dia datang bukan sebagai saksi pembunuhan, melainkan sebagai seseorang yang berusaha melakukan penyelamatan terakhir. Setelah vonis kematian itu keluar, suasana apartemen berubah menjadi rumah duka. Tidak ada lagi harapan penyelamatan, yang ada hanyalah prosedur evakuasi. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan TKP. Garis polisi dipasang. Namun, di tengah prosedur itu, Reza Arab tidak pergi. Dia tidak melarikan diri dari tanggung jawab moralnya sebagai kekasih. CCTV lift barang kembali merekam momen memilukan berikutnya. Kali ini, bukan lift kedatangan yang penuh harap, melainkan lift kepergian yang penuh duka. Reza Arab terlihat mendampingi proses pemindahan jenazah. Dia ikut masuk ke dalam lift barang, mengawal kantong jenazah Lula menuju kendaraan medis yang sudah menunggu di lobi bawah untuk dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Ini adalah perjalanan terakhir mereka bersama. Pernyataan AKBP Iskandar Syah sore itu sangat jernih. Saudara RA meminta C mencarikan dokter untuk memastikan kondisi saudari LL. Ungkapnya. Kalimat ini menjadi bukti kunci bahwa niat Reza adalah murni pertolongan. Namun, pertanyaan besar berikutnya muncul. Jika Reza datang membawa dokter dan tidak ada keributan, lantas apa yang membuat Lula meninggal dunia? Netizen yang tadinya menuduh adanya kekerasan fisik, kini terdiam kaku mendengar hasil visum luar yang dirilis polisi. Tidak ditemukan adanya bekas-bekas luka akibat benda tumpul maupun tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban. Tegas polisi. Tubuh Lula bersih, tidak ada memar, tidak ada luka gores. Lalu apa yang membunuhnya? Polisi menyebutkan satu frasa yang membuat bulu kuduk merinding, kehabisan nafas. Lula meninggal dunia dalam kondisi kehabisan oksigen, tanpa ada orang lain yang menyentuhnya dengan kekerasan. Sebuah kematian yang sunyi, misterius, namun medis. Dengan temuan fakta bahwa tidak ada tanda kekerasan dan adanya upaya penyelamatan medis yang jelas terekam CCTV, polisi mengambil langkah tegas. Penyelidikan kasus kematian Lula Lahfah resmi dihentikan. Jumat malam, 30 Januari 2026. Lampu sirene biru memantul di dinding-dinding apartemen mewah di Jakarta Selatan. Kerumunan orang di lobi bawah menahan napas. Mereka menunggu. Bukan menunggu kedatangan selebritas yang akan berjalan di karpet merah, melainkan menunggu keluarnya seseorang yang tidak akan pernah berjalan lagi. Di lantai atas, di dalam unit apartemen yang kini sunyi, keputusan medis telah final. Dokter yang dibawa oleh Reza Arab dan asistennya, C, telah melakukan segala prosedur yang mungkin dilakukan. Resusitasi jantung paru, CPR, pengecekan pupil, pencarian denyut nadi terkecil sekalipun. Namun hasilnya nihil. Dokter itu berdiri perlahan, melepaskan stetoskop dari telinganya. Alat itu kini tidak berguna. Tubuh Lula Lahfah telah dingin. AKBP Iskandar Syah dalam keterangan persnya menyampaikan detail yang membuat hati siapapun mencelos. Upaya penyelamatan itu nyata. Reza Arab tidak tinggal diam. Dia menginstruksikan asisten pribadinya berinisial C untuk mencari bantuan medis profesional secepat mungkin. Niatnya satu, menyelamatkan nyawa kekasihnya. Namun, takdir memiliki jam kerjanya sendiri. Nyawa Lula Lahfah tidak tertolong meskipun bantuan medis sudah tiba di lokasi. Momen selanjutnya adalah momen yang paling menyayat hati dalam tragedi ini.
Biasanya, seorang bintang seperti Lula akan turun ke lobi menggunakan lift tamu yang wangi dan berlapis marmer. Namun malam itu, rutenya berbeda. Polisi dan tim medis menyiapkan kantong jenazah. Reza Arab, yang statusnya adalah kekasih korban, tidak membiarkan Lula dibawa sendirian oleh orang asing. Dia ada di sana, berdiri tegak meski hatinya hancur. CCTV di area servis merekam adegan memilukan itu. Reza Arab terlihat mendampingi proses pengangkutan jenazah. Mereka tidak melewati lobi utama yang penuh sesak. Mereka melalui lift barang. Lift besi yang dingin dan luas itu, yang biasanya digunakan untuk mengangkut furniture atau sampah, malam itu mengangkut beban terberat. Tubuh tak bernyawa seorang wanita muda yang dicintai jutaan orang. Reza berdiri di sudut lift. Matanya mungkin menatap kantong jenazah itu, menyadari bahwa ini adalah kali terakhir mereka berada di dalam lift yang sama. Pintu lift terbuka di basement. Kendaraan medis sudah menunggu. Tujuan selanjutnya sudah ditentukan. Bukan pulang ke rumah, melainkan menuju kamar jenazah. Setelah ini untuk rumah sakit, kita menuju ke rumah sakit Fatmawati. Ungkap polisi menutup laporannya. Perjalanan ke RS Fatmawati malam itu diiringi keheningan panjang. Di dalam ambulans, Reza Arab terus mendampingi. Tidak ada konvoi fans, tidak ada live Instagram. Hanya suara roda ambulans yang menggerus aspal Jakarta membawa Lula menuju pemeriksaan terakhirnya. Disinilah misteri penyebab kematian mulai terjawab, namun sekaligus melahirkan pertanyaan baru. Publik yang marah sempat menuduh adanya kekerasan. Ada yang bilang dicekik, ada yang bilang dipukul. Spekulasi liar itu menyebar seperti virus. Namun, hasil pemeriksaan visum luar yang dilakukan tim forensik membungkam semua tuduhan itu. Polisi menyatakan dengan tegas, tidak ditemukan adanya bekas-bekas luka akibat benda tumpul maupun tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban. Tubuh Lula bersih, mulus. Tidak ada satupun goresan yang menunjukkan dia sempat melawan atau diserang. Lalu apa yang mengambil nyawanya? Polisi menggunakan dua kata untuk menjelaskan penyebab kematiannya. Kehabisan napas. Kondisi saudari LL ini meninggal dunia dengan kehabisan napas. Jelas aparat polisi. Frasa kehabisan napas atau asfiksia dalam istilah medis adalah kondisi di mana tubuh kekurangan oksigen secara fatal. Tanpa adanya tanda kekerasan seperti bekas cekikan di leher, kehabisan napas ini mengarah pada kegagalan fungsi tubuh dari dalam. Bisa karena serangan asma mendadak, gagal jantung yang memicu henti napas, atau tersedak atau aspiration saat tidur. Kematian yang datang dalam senyap. Tidak ada darah, tidak ada perkelahian. Hanya udara yang perlahan berhenti mengalir ke paru-paru, sementara Lula mungkin sedang tertidur lelap. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tidak ada tanda kekerasan, adanya upaya medis dari pihak Reza Arab, dan penyebab kematian yang bersifat non-kriminal, polisi mengambil langkah hukum yang final. Penyelidikan kasus kematian Lula Lahfah pun resmi dihentikan oleh aparat polisi. Palu telah diketuk, kasus ditutup. Di atas kertas, ini adalah kematian wajar atau natural death. Tidak ada tersangka yang akan diseret ke pengadilan. Tidak ada drama persidangan. Namun, apakah kasus ditutup berarti kebenaran terungkap sepenuhnya? Bagi netizen, penutupan kasus ini terasa terlalu cepat. Rasa penasaran itu masih menggantung di udara seperti kabut. Jika hanya kehabisan napas, apa pemicunya? Apakah karena kelelahan, obat-obatan, atau penyakit bawaan? Dan yang lebih menggelitik, di tengah tumpukan berita tentang Reza Arab dan penutupan kasus ini, ada satu detail kecil yang terlewat oleh banyak orang.
Sebuah headline berita terselip di bagian bawah menyebutkan adanya satu sosok lain yang sempat dicari polisi sebelum kasus ini ditutup. Sebuah judul berita kecil berbunyi, "Misteri sosok V, saksi kunci yang ditunggu polisi." Siapakah sosok V ini? Jika kasus sudah ditutup, mengapa nama V sempat muncul sebagai saksi kunci? Apakah V adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Lula sebelum napasnya habis? Atau V adalah kepingan puzzle yang sengaja disimpan rapat-rapat? Reza Arab sudah terbukti bersih. Dokter sudah memberikan vonis. Namun sosok V masih menjadi bayang-bayang yang belum tersentuh cahaya. Malam semakin larut di RS Fatmawati. Jenazah Lula kini beristirahat di ruang pendingin. Tapi di luar sana, bisik-bisik tentang sosok V mulai terdengar. Cerita ini belum benar-benar berakhir. Sabtu dini hari, 31 Januari 2026. Dunia maya masih sibuk membahas penutupan kasus. Netizen terbelah dua. Ada yang lega Reza Arab tidak terlibat, ada yang masih skeptis dengan kesimpulan kehabisan nafas yang terkesan mendadak. Di tengah perdebatan itu, sebuah detail penting terselip di antara tumpukan berita digital. Sebuah headline kecil yang jika dibaca dengan teliti menyimpan kunci jawaban sesungguhnya. Media sempat menangkap sebuah judul berita yang berbunyi, "Misteri sosok V, saksi kunci yang ditunggu polisi di penyelidikan kematian Lula Lafah." Siapakah V? Mengapa polisi sempat menunggu kesaksiannya sebelum berani mengetuk palu penutupan kasus? Mari kita bedah kronologinya dengan lebih teliti. Sebelum polisi mengumumkan penghentian penyelidikan, penyidik Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan sebenarnya sedang melakukan perburuan informasi yang senyap. Mereka sudah memeriksa Reza Arab, mereka sudah memeriksa asisten C, mereka sudah memeriksa tim dokter, tapi ada satu celah waktu yang kosong. Celah waktu itu adalah momen sebelum Lula ditemukan tidak sadarkan diri. Reza Arab datang saat kondisi sudah kritis. Asisten C datang bersama dokter. Tapi siapa orang terakhir yang berkomunikasi dengan Lula saat dia masih baik-baik saja? Siapa yang tahu kondisi psikis dan fisik Lula di jam-jam keramat sebelum nafasnya berhenti? Jawabannya mengarah pada sosok berinisial V. V bukanlah orang asing. Dalam lingkaran kehidupan selebritas yang eksklusif, V adalah sosok yang ada di ring satu. Seseorang yang dipercaya, seseorang yang mungkin menjadi tempat curhat terakhir Lula. Polisi membutuhkan V untuk memvalidasi satu hal krusial. Apakah kematian ini benar-benar wajar? Tanpa kesaksian V, kesimpulan kehabisan nafas tanpa autopsi dalam karena keluarga menolak dan tidak ada tanda kekerasan akan terasa lemah. Polisi butuh corroborating evidence atau bukti pendukung. Bayangkan suasana di ruang penyidik saat itu. Reza Arab sudah memberikan keterangannya, menjelaskan upaya penyelamatannya yang heroik namun gagal. Tapi polisi, dengan insting tajamnya, tahu bahwa keterangan Reza hanya mencakup fase pasca kejadian. Mereka butuh fase pra-kejadian, dan V adalah kuncinya. Meskipun detail identitas V disamarkan untuk privasi, peranannya sangat vital. Diduga kuat, V adalah orang yang berkomunikasi dengan Lula via pesan singkat atau telepon sesaat sebelum kejadian. Apa yang dikatakan Lula kepada V? Apakah Lula mengeluh sesak nafas? Apakah Lula mengeluh dada sakit? Atau apakah Lula sempat mengirimkan sinyal SOS yang terlambat dibaca? Kesaksian V inilah yang menjadi landasan kuat bagi polisi untuk menyimpulkan bahwa kondisi saudari LL ini meninggal dunia dengan kehabisan nafas dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan. V kemungkinan besar mengkonfirmasi riwayat keluhan medis Lula. V adalah saksi yang memvalidasi bahwa kehabisan nafas itu bukanlah akibat bekapan bantal atau jeratan tali,
melainkan kegagalan fungsi tubuh yang tragis dan alamiah. Kehadiran V di kantor polisi luput dari sorotan kamera yang terlalu silau mengejar Reza Arab. Dia datang diam-diam, memberikan keterangan di ruang tertutup, menyerahkan bukti percakapan digital yang mungkin berisi keluhan terakhir sang bintang. Dada gue sesek banget, atau gue butuh istirahat. Kesaksian V inilah yang menyempurnakan alibi Reza Arab. Jika V mengkonfirmasi bahwa Lula mengeluh sakit saat sendirian di apartemen, maka teori konspirasi bahwa ada orang lain yang menyakiti Lula otomatis gugur. Itulah mengapa, setelah mendengar keterangan V dan mencocokkannya dengan hasil visum luar yang bersih dari tanda kekerasan, polisi berani mengambil langkah drastis. Langkah untuk mengumumkan secara resmi, penyelidikan kasus kematian Lula Lahfah resmi dihentikan. Bukan karena polisi malas, bukan karena ada intervensi, tapi karena puzzle-nya sudah lengkap. Fase pra-kejadian, saksi V mengkonfirmasi keluhan medis atau kondisi Lula. Fase kejadian, Lula mengalami henti nafas atau asfiksia sendirian. Fase pasca kejadian, Reza Arab datang membawa dokter untuk menyelamatkan, namun terlambat. Sosok V, sang saksi kunci yang misterius, telah melakukan tugasnya. Dia memberikan suara bagi Lula yang sudah tidak bisa bicara. Dia memastikan bahwa tidak ada orang tak bersalah, seperti Reza, yang dipenjara atas kematian sahabatnya. Namun, di balik kelegaan karena kasus ditutup, tetap ada duka yang mendalam. Kesaksian V mungkin menyelamatkan Reza dari hukum, tapi tidak bisa menyelamatkan Lula dari takdir. Dan kini, setelah semua saksi bicara, dari Reza, asisten C, dokter, hingga V, hanya satu hal yang tersisa untuk dilakukan. Hal tersulit dari semuanya, melepaskan. Babak penyelidikan hukum telah usai, tapi babak emosional baru saja dimulai. Keluarga dan kerabat kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit tanpa sensasi media. Sabtu siang, 31 Januari 2026. Hukum telah berbicara. Palu penyidik telah diketuk. Penyelidikan dihentikan. 3 kata itu tertulis jelas dalam rilis resmi kepolisian. Bagi hukum, kasus ini selesai karena tidak ditemukan unsur pidana. Tapi bagi manusia yang tertinggal di dalamnya, penderitaan baru saja dimulai. Mari kita bicara tentang Reza Arab. Selama 48 jam terakhir, sebelum CCTV dibuka ke publik, nama Reza Arab diseret di lumpur digital. Dia dituduh bersembunyi, dia dituduh membiarkan. Bahkan ada komentar jahat yang menuduhnya sebagai penyebab kematian. Namun, rekaman CCTV yang dirilis polisi menampar balik semua tuduhan itu dengan kenyataan yang menyakitkan. Bayangkan berada di posisi Reza malam itu. Saat dia menerima telepon darurat, dia tidak lari menyelamatkan diri. Dia menginstruksikan asistennya, C, untuk mencari dokter. Dia membawa tenaga medis masuk ke apartemen dengan harapan yang tipis namun menyala, bahwa Lula hanya pingsan, bahwa Lula akan bangun. Tapi harapan itu padam dalam hitungan menit. Dokter menggeleng. Vonis medis jatuh. Lula sudah tiada. Momen yang paling menghancurkan bukanlah saat vonis itu dibacakan, melainkan apa yang terjadi setelahnya. CCTV lift barang merekam adegan yang akan menghantui Reza seumur hidupnya. Biasanya, pasangan kekasih masuk ke dalam lift bergandengan tangan, tertawa, mungkin membicarakan rencana makan malam. Tapi malam itu, Reza masuk ke dalam lift barang, lift yang dingin, berdinding besi kasar, dan berbau industrial untuk menemani kantong jenazah kekasihnya. Dia berdiri di sana, sendirian dalam keramaian petugas medis. Lift itu bergerak turun perlahan menuju basement. Tidak ada musik, tidak ada percakapan.
Hanya suara dengung mesin lift dan kesunyian yang memekakkan telinga. Di ruang sempit itu, Reza Arab bukan lagi seorang selebritas terkenal. Dia hanyalah seorang pria yang baru saja kehilangan separuh jiwanya, dipaksa mengantar tubuh kaku orang yang dicintainya menuju ambulans. Perjalanan dari apartemen menuju rumah sakit Fatmawati adalah perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Di luar sana, media mulai mencium kabar ini. Kamera-kamera paparazzi mulai bersiaga di depan kamar jenazah. Reza tahu apa yang menantinya di luar. Kilatan blitz yang membutakan, pertanyaan wartawan yang tidak punya hati, dan penghakiman netizen yang tidak tahu fakta. Tapi dia tetap mendampingi. Dia tidak membiarkan Lula sendirian dalam perjalanan terakhirnya. Ironisnya, saat Reza sedang berduka di dalam ambulans, dunia maya justru sedang mengadilinya. Pasti ada apa-apa nih, ketik seorang netizen. Kok bisa meninggal mendadak? Jangan-jangan timpal yang lain. Mereka tidak tahu bahwa di saat yang sama, Reza sedang menatap tubuh Lula yang bersih tanpa luka. Polisi kemudian mengkonfirmasi, tidak ditemukan bekas luka akibat benda tumpul maupun tanda kekerasan fisik. Kematian ini sunyi, kehabisan nafas, itu saja. Tidak ada drama kriminal seperti di film-film. Yang ada hanyalah tubuh manusia yang menyerah pada batasnya. Ketika polisi akhirnya mengumumkan bahwa kasus ini murni medis dan tidak ada unsur pidana, Reza Arab akhirnya bisa bernafas. Tapi itu bukan nafas lega. Itu adalah nafas berat seorang penyintas, survivor. Dia selamat dari jerat hukum. Karena memang dia tidak bersalah. Dia selamat dari fitnah keji, karena CCTV membuktikan dia membawa dokter. Tapi dia tidak selamat dari trauma. Bayangan pintu lift barang yang tertutup perlahan, memisahkan dunia Lula yang sudah berakhir dengan dunia Reza yang harus terus berjalan, adalah mimpi buruk yang tidak akan hilang hanya dengan klarifikasi polisi. Kasus ditutup secara hukum. Polisi pulang. Wartawan membereskan tripod mereka. Netizen beralih ke topik viral berikutnya. Tapi bagi Reza, lampu sorot itu mungkin sudah mati. Tapi kegelapan di hatinya baru saja menyala. Dia telah melakukan segalanya dengan benar malam itu. Memanggil dokter, mendampingi jenazah, kooperatif dengan polisi. Tapi takdir tidak peduli seberapa benar tindakan kita. Jika waktunya tiba, ia akan mengambil apa yang ia inginkan. Kini di tengah puing-puing berita yang mulai surut, Reza berdiri sendirian. Pahlawan yang terlambat, kekasih yang ditinggalkan, dan saksi mata dari sebuah kepergian yang terlalu dini. Babak hukum telah selesai. Tapi babak terakhir, perpisahan abadi, masih harus dijalani. Sabtu petang, 31 Januari 2026. Matahari mulai terbenam di Jakarta Selatan, melemparkan bayangan oranye ke gedung Polres Metro Kotel. Di dalam salah satu ruangan penyidik, sebuah map tebal diletakkan di atas meja. Di sampulnya tertulis nama Lula Lava. Tidak ada lagi perburuan saksi. Tidak ada lagi analisis sidik jari. Tidak ada lagi interogasi maraton. Kapolres dan tim penyidik telah mengambil keputusan final yang didasarkan pada Scientific Crime Investigation. Keputusan yang mungkin mengecewakan para pecinta teori konspirasi, namun melegakan bagi keluarga yang berduka. Pernyataan resmi itu keluar dengan tegas. Penyelidikan kasus kematian Lula Lava pun resmi dihentikan oleh aparat kepolisian. Kalimat ini adalah titik akhir. The end. Mengapa polisi begitu yakin? Karena fakta berbicara lebih keras daripada asumsi. Pertama,
Bukti CCTV. Rekaman itu telah membersihkan nama Reza Arab sepenuhnya. Dia tidak datang sebagai ancaman. Dia datang membawa harapan. Terlihat jelas di lift, Reza hadir bersama tim dokter yang didatangkan oleh asistennya berinisial C. Bahasa tubuhnya adalah bahasa tubuh seseorang yang panik ingin menyelamatkan, bukan seseorang yang ingin menyakiti. Kedua, bukti medis. Ini adalah benteng fakta yang paling kuat. Tim forensik telah menyisir setiap inci tubuh Lula. Hasilnya mutlak. Tidak ditemukan adanya bekas-bekas luka akibat benda tumpul maupun tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban. Tidak ada memar, tidak ada jeratan, tidak ada perlawanan. Penyebab kematiannya adalah musuh yang tak terlihat, kehabisan nafas. Dalam istilah medis, henti nafas ini terjadi secara internal. Tubuh Lula, karena suatu sebab medis yang mendadak, berhenti menyerap oksigen. Bantuan medis yang dibawa Reza, meskipun sudah tiba di lokasi, kalah cepat dengan takdir. Dengan dua bukti raksasa ini, polisi menyimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana, tidak ada pembunuh yang berkeliaran, tidak ada tersangka yang perlu diborgol. Namun, penghentian kasus ini menyisakan ironi yang mendalam. Ingatkah Anda pada kemarahan netizen di awal kasus? Mereka yang menuduh Reza Arab macam-macam, hari ini mereka terdiam. Fakta bahwa Reza mendampingi jenazah dari unit apartemen, masuk ke lift barang yang dingin, hingga mengawal ambulans ke rumah sakit Fatmawati, menunjukkan dedikasi terakhir seorang kekasih. Dia melakukan apa yang harus dilakukan seorang pria. Dia mencari dokter. Dia tidak lari. Kasus ini ditutup bukan karena polisi menyerah, melainkan karena kebenaran telah terungkap. Dan kebenarannya adalah Lula Lahfah meninggal dunia secara wajar karena kegagalan fungsi tubuh di tengah upaya penyelamatan orang-orang yang mencintainya. Bagi Reza Arab, surat penghentian penyidikan ini adalah sertifikat ketidakbersalahannya. Tapi itu hanyalah kertas. Kertas itu tidak bisa menghapus ingatan tentang momen di lift barang itu. Kertas itu tidak bisa mengembalikan nafas Lula yang hilang. Di luar kantor polisi, garis kuning mungkin sudah dicabut. Berita headline mungkin akan segera berganti. Tapi bagi mereka yang berada di ruangan itu, Reza, asisten C, dan keluarga, kepergian Lula adalah kasus yang akan terus terbuka di hati mereka selamanya. Malam ini, Jakarta kembali sibuk. Lampu-lampu gedung pencakar langit menyala, seolah tidak peduli ada satu nyawa bintang yang baru saja padam. Investigasi kita berakhir di sini. Apa yang kita pelajari dari tragedi Lula Lahfah? Kita belajar untuk tidak cepat menghakimi. Ketika foto Reza Arab di TKP pertama kali beredar, dunia langsung menunjuknya sebagai penjahat. Padahal, di balik foto itu, ada cerita tentang seorang pria yang menyuruh asistennya lari mencari dokter. Ada cerita tentang kepanikan di lorong lift. Kita belajar bahwa kematian tidak selalu tentang drama kriminal. Terkadang, kematian datang sesederhana nafas yang berhenti. Kehabisan nafas tanpa tanda kekerasan. Sunyi, cepat, dan tak terelakkan. Lula Lahfah telah pergi. Penyelidikan telah dihentikan. Yang tersisa hanyalah rekaman CCTV yang menjadi saksi bisu